Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Ella Martiana, salah satu staf pengajar di program studi S1 Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Asuhan Kebidanan Kehamilan. Mata kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan disampaikan pada semester 5 dengan bobot 5 SKS yang dibagi menjadi 3 SKS teori dan 2 SKS praktikum. Mata kuliah ini menjadi mata kuliah wajib pada program studi S1 Kebidanan. Mata kuliah ini memberikan kemampuan pada mahasiswa untuk memahami konsep teoritis dan mengaplikasikan ilmu kebidanan secara integrasi pada kehamilan fisiologis dengan mengembangkan pelayanan kebidanan komplementer yang berdasarkan moralitas, intelektualitas, dan entrepreneurship. Dengan mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi diagnosis kehamilan, mampu memahami komponen ANC dan mengimplementasikan pelayanan ANC terpadu, mengimplementasikan manajemen dan pendokumentasian asuhan pada kehamilan, menginterpretasikan screening risiko maternal pada kehamilan, mengidentifikasi asuhan kehamilan pada ibu dengan kebutuhan kompleks, mengintegrasikan screening kesejahteraan janin, mengidentifikasi ketidaknyamanan dan perilaku pada kehamilan, serta melakukan penata laksanaan dengan mengutamakan terapi non-farmakologis, mengidentifikasikan dan menentukan kebutuhan dasar ibu hamil, mengimplementasikan pelayanan kebidanan komplementer dalam asuhan kebidanan kehamilan, memahami persiapan ibu hamil dan keluarga dalam menghadapi persalinan sesuai dengan budaya dan etnik dalam Indonesia, memahami drug in pregnancy dan mengimplementasikan manajemen administrasi obat dalam asuhan kehamilan, memahami dan menerapkan etika kewenangan dan lingkup praktik bidan dalam asuhan kehamilan, menganalisis pembelajaran interprofesional dan bekerja interdisiplin, praktek klinik, penurunan resiko, dan promosi kesehatan dalam asuhan kebidanan. Untuk mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa akan diberikan topik atau materi yang dibahas dalam 14 kali pertemuan. Adapun topik yang akan diberikan adalah diagnosis kehamilan, kebutuhan dasar ibu hamil, ketidaknyamanan dan penata laksanaan dengan mengutamakan terapi non-farmakologis, etika kewenangan dan lingkup praktik bidan dalam asuhan kehamilan, ANC terpadu, screening resiko maternal dan neonatal selama kehamilan, persiapan persalinan sesuai dengan ragam budaya dan etnik di Indonesia, pelayanan kebidanan komplementer dalam asuhan kehamilan, manajemen risiko dan pasien safety, manajemen administrasi obat, pembelajaran interprofessional education dan collaboration, manajemen dan pendokumentasian asuhan. Adapun metode perkuliahan yang saya gunakan adalah dengan perkuliahan tatap muka baik secara daring atau luring sesuai dengan kondisi. Kemudian saya juga menggunakan metode problem based learning yang di sini saya menggunakan metode tutorial dengan berbasis kasus yang diselesaikan dengan 7 jam. Kemudian yang selanjutnya adalah dengan model praktikum. Di sini saya membagi mahasiswa dalam beberapa kelompok kecil yang nanti pada saat pembelajaran praktikum, mahasiswa akan belajar langsung dengan alat-alat yang ada di laboratorium mini hospital dan langsung mempraktikkan skill dengan simulasi dan role play bersama teman atau pantun. Setelah melakukan praktikum, mahasiswa dapat melakukan belajar mandiri dengan menggunakan media emas, economic maternal simulation, untuk menambah keterampilan skill dalam melakukan praktek asuhan kebidanan kehamilan. Selanjutnya adalah interaction. Dalam proses perkuliahan, saya berinteraksi dengan mahasiswa saat dalam kelas dengan mengajak mahasiswa untuk langsung berdiskusi, menyampaikan pendapat atau materi yang kurang dipahami. Saya juga menggunakan media komunikasi WhatsApp group yang disitu memfasilitasi mahasiswa yang ingin berdiskusi di luar jam perkuliahan. Selain itu, dengan media Zoom Meeting dan YouTube juga saya gunakan saat proses perkuliahan. Media e-learning juga saya gunakan, yaitu dengan media e-learning Universitas Muhammadiyah Surabaya, yang disitu mahasiswa dapat mengakses atau mengunduh materi, tugas, serta diskusi dalam forum yang telah disediakan. Kemudian selanjutnya adalah asesmen. Pada awal perkuliahan, saya melakukan kontrak perkuliahan yang disepakati oleh pengajar dan mahasiswa. Dan pada saat kontrak kuliah, saya menjelaskan teknik penilaian yang saya gunakan dalam proses perkuliahan,
sehingga mahasiswa dapat mengetahui lebih awal dan bagaimana nanti mahasiswa bisa mengatur strategi agar mendapatkan nilai yang baik. Presentasi penilaian pada mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Tugas 30%, UTS 20%, aktivitas atau partisipasi 20%, dan ujian akhir semester 30%. Demikian penjelasan dari rencana pembelajaran semester saya. Berikutnya akan saya sajikan cuplikan video pembelajaran asuhan kebidanan kehamilan dengan menggunakan media YouTube saat penyampaian materi dan dilanjutkan dengan diskusi pada media e-learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung pada perkuliahan mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan untuk mahasiswa semester 5 program studi S1 Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang pelayanan kebidanan komplementer dalam asuhan kebidanan kehamilan. Yang khususnya kali ini saya membahas materi tentang hipnoprenatal, masas prenatal, dan masas perineum. Kemampuan akhir yang diharapkan pada pertemuan kali ini adalah mahasiswa mampu memahami dan mengimplementasikan pelayanan kebidanan komplementer dalam asuhan kehamilan khususnya untuk hipnoprenatal, masas prenatal, dan masas perineum. Indikator penilaian pada pertemuan kali ini, mahasiswa mampu melakukan masas pregnan, mahasiswa mampu melakukan masas perineum, dan mahasiswa mampu memahami dan mengimplementasikan hipnoprenatal pada ibu hamil. Pelayanan kebidanan komplementer merupakan salah satu pelayanan yang dapat diberikan oleh bidan untuk melengkapi dan menyempurnakan terapi konvensional yang saat ini sudah berjalan. Dengan adanya terapi komplementer dalam praktek kebidanan, diharapkan bisa meningkatkan layanan kebidanan dan bisa juga menambah nilai jual praktek kebidanan. Banyak sekali terapi-terapi komplementer yang bisa kita terapkan dalam pelayanan kebidanan, yang bisa kita kombinasikan dengan pelayanan konvensional serta inovasi untuk pelayanan masyarakat khususnya bagi ibu hamil. Materi yang kita bahas pertama kali adalah hipnoprenatal. Kehamilan itu merupakan suatu proses yang fisiologis yang pasti dialami oleh semua wanita. Tetapi saat ini masih banyak sekali ibu hamil yang merasa takut, merasa tidak nyaman dalam menjalani proses kehamilan. Sehingga hal itu muncul keluhan-keluhan, kemudian muncul rasa cemas, terutama pada ibu hamil yang sudah masuk ke trimester ketiga. Ketika semakin tua usia kehamilan, ibu itu akan semakin membayangkan hal-hal yang buruk tentang persalinan. Ibu membayangkan bahwa persalinan itu merupakan suatu hal yang mengerikan, karena nanti pada saat proses persalinan akan terasa nyeri yang sangat hebat dan luar biasa. Untuk itu, kita sebagai seorang bidan harus mampu mendampingi dan membuat ibu itu nyaman dan aman dalam menjalani proses kehamilannya sehingga ibu merasa lebih siap dalam menghadapi persalinan. Salah satu terapi komplementer yang bisa kita berikan untuk mengurangi rasa cemas ibu dan bisa menambah kenyamanan ibu dalam proses kehamilan adalah dengan hipnoprenatal. Hipnoprenatal merupakan pemrograman pikiran bawah sadar ibu sebagai upaya meningkatkan kenyamanan dan kesehatan jiwa ibu selama menjalani proses kehamilan dan menyiapkan persalinannya dengan aman dan nyaman. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa hipnosis itu dapat menurunkan kecemasan saat hamil dan meningkatkan pengalaman yang baik saat melahirkan dengan melahirkan yang nyaman serta bisa menurunkan komplikasi selama kehamilan dan persalinan. Hipnoprenatal itu berasal dari kata hipnosis dan prenatal. Hipnosis di sini yang berarti suatu gejala yang dialami sehari-hari atau suatu fenomena psikologis yang biasa dialami oleh setiap orang. Sedangkan prenatal adalah sebelum kelahiran sebagai upaya untuk menyiapkan proses persalinan. Bagaimana cara kerja hipnosis? Hipnosis di sini memasuki alam bawah sadar ibu, yang dimana
Kesadaran atau pikiran seorang manusia itu diumpamakan seperti bawang yang berlapis-lapis, ya, yang dimana manusia itu memiliki satu pikiran yang terdiri dari dua bagian, yaitu alam pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar adalah proses mental yang berfungsi secara otomatis sehingga seorang manusia tidak menyadari dan sulit dikendalikan secara sengaja. Sedangkan pikiran sadar adalah proses mental yang bisa dilakukan oleh manusia dengan dikendalikan atau bisa dilakukan secara sengaja. Pikiran sadar itu mempunyai 4 fungsi utama, yaitu bisa mengenali informasi yang masuk melalui panca indera, membandingkan dengan memori kita, bisa menganalisa dan kemudian memutuskan respon spesifik terhadap informasi tersebut. Sehingga pikiran bawah sadar itu berfungsi untuk memperoleh kebiasaan, perasaan, memori permanen, kepribadian, intuisi, kreativitas, dan keyakinan. Banyak sekali pengaruh pikiran bawah sadar terhadap diri manusia. Pengaruhnya itu sebanyak 9 kali lebih kuat dibandingkan pikiran sadar. Maka dari itu, mengapa banyak sekali orang yang susah sekali berubah meskipun mereka secara sadar mereka tahu bahwa mereka itu ingin merubah sesuatu. Apalagi terjadi pertentangan keinginan antara pikiran sadar dan bawah sadar. Maka pikiran bawah sadar yang selalu akan menjadi pemenangnya. Apabila kita ingin mengubah kebiasaan, kepribadian, keyakinan yang negatif dan mengendalikan emosi, maka yang harus kita ubah adalah program pikiran kita yang ada di bawah pikiran bawah sadar. Misalnya, ada seorang wanita itu yang selalu menganggap bahwa kehamilan itu sesuatu yang merepotkan, sesuatu yang melelahkan, ya, karena harus selama 9 bulan membawa janin kemana-mana, ya, belum lagi nanti kalau sudah memasuki usia 9 bulan itu akan semakin berat. Maka ibu hamil yang mempunyai pemikiran seperti itu seolah-olah tidak bisa lepas dari kondisi yang lelah, tidak bisa lepas dari kondisi yang capek, meskipun berbagai usaha sudah dilakukan. Hal tersebut terjadi karena pikiran bawah sadarnya itu selalu menganggap bahwa hamil itu melelahkan, bahwa hamil itu menyulitkan. Tidak peduli sekuat apapun pikiran sadarnya bahwa dia ingin sehat atau dia ingin kehamilan yang nyaman, tetapi kalau pikiran bawah sadarnya itu menganggap bahwa kehamilan itu menyusahkan, maka dia berusaha menolak perasaan lelah, ya, selama pikiran bawah sadarnya itu masih suka atau masih terbiasa. Maka ibu tidak akan bisa mengubah itu selain ibu sudah memprogram pemikirannya sendiri bahwa kehamilan itu merupakan sesuatu yang menyenangkan dan sesuatu yang nyaman. Materi yang kedua, kita membahas tentang pregnan massage atau pijat ibu hamil. Pada kehamilan atau selama proses kehamilan itu bisa menyebabkan banyak sekali keluhan-keluhan yang tidak menyenangkan bagi ibu hamil. Saat ibu itu hamil akan banyak sekali proses perubahan-perubahan yang itu bisa menyebabkan terjadinya beberapa tekanan yang dirasakan oleh ibu, seperti pada area abdomen, kemudian pada otot leher, punggung, bahu. Yang selain itu, dengan pertambahan berat badannya ibu hamil, pasti ibu hamil juga akan mengeluhkan rasa nyeri atau sakit di bagian punggung. Dan bisa juga terjadi perubahan postur tubuh, sehingga panggul ibu menjadi lebih maju ke depan. Salah satu cara atau salah satu terapi komplementer yang bisa kita terapkan dalam praktek kebidanan untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan melakukan pijat atau massage yang bisa menyebabkan ibu itu lebih rileks dan bisa menjadikan kegiatan massage ini menjadi kegiatan refreshing atau me time bagi ibu hamil. Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa pijat pada ibu hamil itu bermanfaat untuk meredakan rasa sakit pada ibu,
meningkatkan kinerja sistem tubuh, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, bisa mengurangi nyeri punggung, mengurangi sakit kepala, mengurangi stres, bisa membantu ibu itu lebih rileks, meningkatkan rasa bahagia, dan bisa membuat ibu tidur lebih nyenyak. Pengertian dari pijat atau massage di sini adalah merupakan aplikasi tekanan pada jaringan lunak tubuh seperti kulit, otot, tendon, dan ligamen. Massage merupakan tindakan menekan bagian tubuh dengan jari, bisa mengurut ya untuk melemaskan otot-otot serta peredaran darah yang lancar. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat proses pijat ibu hamil. Yang pertama, kita pastikan kehamilan ibu itu fisiologis dan tidak ada komplikasi. Kemudian, pilih waktu yang tepat. Ibu boleh dilakukan massage atau pijat ketika usia kehamilannya itu sudah di atas 12 minggu. Kemudian pilih tenaga yang profesional. Kemudian posisikan ibu dengan posisi yang sempurna dan nyaman. Perhatikan aromaterapi yang digunakan selama pemijatan. Tanyakan dulu selera ibu. Apakah ibu nyaman dengan aromaterapi yang kita berikan pada saat kita melakukan proses pemijatan? Sebisa mungkin hindari perawatan yang memanfaatkan panas, karena hal itu bisa menyebabkan dehidrasi pada ibu hamil. Kemudian kita sampaikan kepada ibu bahwa ibu harus tetap berkomunikasi dengan terapis apabila pada saat proses pemijatan ibu merasa tidak nyaman dan merasa kesakitan. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam memberikan massage pada ibu hamil, yang pertama adalah kontak. Tangan terapis atau tangan pemijatnya itu harus selalu menyentuh tubuh ibu. Jadi kita tidak boleh melepas tangan, pastikan adalah salah satu tangan yang selalu menyentuh tubuh ibu ketika kita melakukan proses pemijatan. Kemudian gerakan pijat juga harus dilakukan secara berurutan. Yang kedua adalah tekanan. Tekanan pada telapak tangan hanya boleh diberikan ketika kita melakukan proses pengurutan yang ke arah jantung, dan harus dihilangkan ketika melakukan gerakan balik. Kemudian yang ketiga adalah kecepatan. Frekuensi gerakan pijat pada ibu hamil ini dilakukan kurang lebih 15 kali dalam 1 menit. Kemudian irama dan kontinuitas, lakukan gerakan yang seirama dan tidak putus-putus. Kemudian perhatikan durasi. Rangkaian massage yang dianjurkan adalah 5-15 menit. Dan pastikan dalam waktu 10 menit ibu itu harus rileks agar mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian berapa kali ibu boleh melakukan pijat hamil? Pijat ini boleh dilakukan setiap hari dengan waktu yang lebih singkat. Itu dinyatakan lebih efektif dibandingkan dengan tidak pernah pijat sama sekali, kemudian sekali pijat itu lamanya 1-2 jam. Itu pasti tidak efektif. Jadi lebih baik sering tetapi dengan durasi yang singkat. Teknik pijat yang bisa kita lakukan pada ibu hamil yaitu dengan melakukan effleurage atau stroking movement, dengan cara mengusap secara berirama berturut-turut ke arah atas di bagian tubuh manapun. Bisa di punggung, bisa di tangan, bisa di paha, ataupun di betis. Jadi setiap kita mengawali dan mengakhiri suatu rangkaian pijat itu, kita harus mengawali dan mengakhiri dengan tindakan ini, dengan tindakan effleurage. Biasanya tindakan effleurage ini digunakan untuk memijat muka, leher, kulit kepala, punggung, dada, lengan, dan kaki. Apa manfaatnya? Manfaat dari effleurage ini bisa menghilangkan secara mekanik sel-sel epitel yang mati, bisa mempercepat pengangkutan zat-zat sampah dan darah, kemudian pertukaran zat atau metabolisme di semua jaringan yang meningkat. Teknik yang selanjutnya adalah dengan friction atau menggosok. Teknik ini dilakukan pijatan melingkar ringan dengan 2 ujung jari yang ditekankan tegak lurus pada bagian yang dipijat.
Manfaat dari gerakan ini bisa memperlancar sirkulasi darah, mengaktifkan kelenjar kulit, menghilangkan kerutan, dan bisa memperkuat otot kulit. Teknik selanjutnya adalah dengan Petrissage atau kneading movement. Ini bisa diartikan memijit atau meremas ya, seperti biasa kita pijat seperti ini. Kemudian gerakan ini menggunakan ujung jari dan telapak tangan untuk menjepit beberapa bagian kulit seperti ini. Ya, saat melakukan pijatan ini diperlukan tekanan berirama dan yang ringan. Manfaat dari tindakan kneading movement ini adalah bisa memperlancar penyaluran zat dalam jaringan ke pembuluh darah dan getah bening, bisa juga memperlancar transportasi sari makanan ke jaringan dan membuang ampas ke pembuangan. Teknik selanjutnya dengan tapotage atau tapotemen yang berarti mengetuk. Teknik ini gerakan mengetuk yang berturut-turut dan cepat yang dilakukan pada seluruh tubuh dengan seluruh tangan dan ujung jari. Tapotage ini dilakukan juga dengan gerakan mencincang dan menepuk pada bagian luar tangan yang ditepukkan pada kulit secara berturut-turut dan bergantian. Manfaatnya bisa menyegarkan otot-otot dan melancarkan peredaran darah dan getah bening pada tempat yang diurut. Teknik selanjutnya yaitu dengan vibration atau shaking movement dengan menggetarkan. Teknik ini gerakan menggetar dengan menggunakan ujung jari dan telapak tangan untuk menggetarkan kulit secara bergantian. Vibrator ini bisa juga dilakukan dengan alat ya, yang disebut dengan alat vibrator. Bisa juga bermanfaat untuk melemaskan jaringan-jaringan dan menghilangkan ketegangan. Kemudian tindakan teknik selanjutnya yaitu stroking atau mengurut. Gerakan mengurut ini menggunakan ujung 3 jari yang merapat atau dengan jari telunjuk, tengah, dan manis. Kita gunakan 3 jari. Teknik yang terakhir adalah dengan skin rolling, yaitu melipat atau menggeser kulit. Gerakan ini melipat atau menggeser kulit seperti mencubit, kemudian digeserkan dengan jari menekan bergerak maju dan ibu jari menekan mendorong di belakang. Manfaatnya bisa menyembuhkan kelelahan dan menyembuhkan masuk angin. Pada proses pemijatan pada ibu hamil ini ada beberapa daerah-daerah yang menjadi kontraindikasi atau yang menjadi larangan untuk dipijat pada ibu hamil. Ya. Yang pertama adalah gallbladder 21, yang dimana ini tempatnya ada di leher sampai bahu dibagi 2 atau 2 cm dari atas titik laktasi. Kenapa tidak boleh? Karena pemijatan pada titik ini bisa memicu terjadinya kontraksi. Kemudian area yang kedua yaitu split 6 ya, atau terletak di area kaki ya, yang dimana split 6 ini terletak di atas pergelangan kaki bagian dalam, tepatnya di belakang tulang kering atau betis bawah. Karena ketika kita melakukan pemijatan itu juga memicu terjadinya kontraksi. Kemudian titik selanjutnya adalah kidney 1, yaitu garis vertikan yang membagi di telapak kaki. Titik yang selanjutnya spleen 10 ya. Spleen 10 ini berada pada 2 inci di atas patella di tengah vastus medialis yang bisa menstimulasi perdarahan. Kemudian pada large intestine 4 yang terletak di antara jari dan telunjuk. Di sini bisa menyebabkan kontraksi pada ibu hamil. Kemudian titik ini terletak pada sudut anyaman jempol dan jari telunjuk, bisa menginduksi persalinan dan menyebabkan bayi masuk ke rongga panggul. Ya, jadi kalau ibu hamilnya masih trimester kedua, kita tidak boleh pijat pada titik ini. Kemudian liver 3. Liver 3 ini berada di kaki, yaitu titik antara jempol kaki ya, di jempol kaki dan telunjuk. Ini boleh dilakukan untuk perawatan pasien yang hipertensi saja, untuk ibu hamil tidak boleh. Kemudian pada bladder 67. Bladder 67 ini juga masih ada di kaki, yang dimana titik kandung kemih 67 atau yang biasa disebut BL67
Ini tidak boleh dilakukan karena dipercaya dapat merangsang kontraksi rahim. Titik ini berada di luar ujung jari kelingking ya, dan dekat dengan telapak kaki bagian luar. Demikian rangkaian video dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.